Biaya terkendali atau controllable adalah biaya yang dipengaruhi oleh keputusan manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya yang tidak terkendali atau uncontrollable adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh keputusan suatu manajer tertentu karena berada di luar ruang lingkup mereka atau di luar kontrol mereka. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail mengenai contoh biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Pertama, biaya yang dapat dikendalikan atau controllable cost, misalnya seperti gaji tambahan untuk lembur karyawan, biaya pemeliharaan mesin, atau biaya bahan habis pakai seperti alat tulis kantor. Biaya-biaya ini bisa diatur oleh manajer, misalnya dengan membatasi lembur, memilih jadwal pemeliharaan, atau mengontrol penggunaan bahan. Nah, yang kedua, ada biaya yang tidak dapat dikendalikan atau lebih dikenal dengan istilah uncontrollable cost. Contohnya seperti biaya ekspansi gedung, tambahan depresiasi karena aset baru, dan pajak bangunan. Biaya-biaya ini biasanya sudah ditentukan oleh kebijakan perusahaan atau pihak eksternal, sehingga manajer di level bawah tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Penting untuk dipahami bahwa kendali terhadap biaya juga bergantung pada level manajemen. Misalnya seperti manajer puncak bisa memutuskan investasi gedung baru, tetapi manajer menengah atau bawah tidak bisa. Mereka hanya mengendalikan biaya sehari-hari sesuai tanggung jawabnya. Faktor waktu dalam akuntansi manajemen terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaan ini penting karena berhubungan dengan sejauh mana biaya bisa dikendalikan oleh manajer. Dalam jangka pendek, sebagian besar biaya bersifat tetap dan sulit diubah. Hal ini membuat ruang gerak manajer terbatas, karena tidak semua biaya bisa langsung dipengaruhi. Pada periode ini, manajer hanya dapat berfokus pada biaya yang benar-benar fleksibel dan dapat dikendalikan segera. Sementara dalam jangka panjang, hampir semua biaya dapat dipengaruhi. Alasannya, perusahaan memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan penyesuaian terhadap sumber biaya maupun perencanaan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, tanggung jawab manajer lebih luas karena mereka dapat membuat keputusan strategis yang berpengaruh terhadap besarnya biaya. Contohnya itu, dalam jangka pendek, biaya sewa itu tidak bisa langsung diubah meskipun perusahaan ingin menekannya, sehingga manajer hanya bisa mengatur biaya operasional sehari-hari. Sedangkan contoh dalam jangka panjang itu, biasanya kontrak bisa dihentikan atau dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih murah, sehingga biaya sewa pun bisa dikendalikan. Selain faktor waktu, penting juga dipahami adanya common stock atau biaya bersama. Biaya ini timbul untuk kepentingan beberapa bagian sekaligus dan tidak dapat ditelusuri atau dibebankan hanya pada satu unit atau kepala bagian tertentu, karena sifatnya tidak bisa dikendalikan langsung. Common stock bukan merupakan tanggung jawab kepala bagian. Oleh sebab itu, dalam penilaian kinerja, manajer seharusnya bertanggung jawab atas biaya yang memang dapat mereka kendalikan secara nyata. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa manajer hanya bertanggung jawab atas biaya yang benar-benar berada dalam kendalinya, biaya yang bersifat tetap dalam jangka pendek maupun common stock yang tidak dapat dipengaruhi langsung oleh kepala bagian dan tidak seharusnya dibebankan sebagai tanggung jawab mereka. Dengan demikian, penilaian kinerja akan lebih adil, objektif, dan mencerminkan kemampuan manajer dalam mengelola biaya yang memang bisa mereka kendalikan. Ya, pemaparan dalam video ini, semoga penjelasan mengenai biaya terkendali dan tidak terkendali, faktor waktu, serta common stock dapat menambah pemahaman kita bersama. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua.